Gelombang kedua COVID-19 di Cina dan suatu kebohongan di Wuhan. Munculnya gelombang kedua kasus positif COVID-19 di Cina menjadi pertanda negara ini masih belum bisa berpuas diri. Penasihat Kesehatan Senior China, Zhong Nanshan, menegaskan Cina masih rentan terhadap infeksi tambahan dari virus SARS-CoV-2 tersebut. China memang bukan lagi epicentrum penyebaran penyakit COVID-19. Di negara yang dipimpin oleh Xi Jinping, menurut data Worldometer, berada dalam urutan ke-13 dengan 82.971 kasus terjangkit. Di antaranya, 4.634 kematian dan 78.258 kasus berhasil sembuh per Sabtu 23 Mei 2020. Epicentrum baru kini justru berpindah ke Amerika Serikat dan Brazil yang masing-masing menempati urutan pertama dan kedua. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa epicentrum pandemi global COVID-19 telah bergeser ke Amerika Selatan ketika kasus di Rio de Janeiro dan Sao Paulo mengalami peningkatan yang sangat pesat. Brasil tercatat sebagai negara dengan kasus terbesar di Amerika Selatan. Berdasarkan laporan harian WHO, kasus yang telah dikonfirmasi di negara tersebut adalah sebanyak 330.890 kasus dan telah menewaskan hampir 21.000 orang di Brazil. Kasus di Brazil berada di urutan kedua di dunia setelah Amerika Serikat dengan 1,6 juta kasus dan menewaskan 97.635 orang. Dr. Mike Ryan selaku Direktur Kedaruratan WHO mencatat bahwa pemerintah Brasil telah menyetujui penggunaan obat anti malaria hidroksikloroquine secara lebih masif. Obat ini juga diminum Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjaga daya tahan tubuh tersebut terhadap infeksi COVID-19. Namun beberapa penelitian meragukan kemanjuran hidroksikloroquine sebagai pengobatan penyakit ini. Sebuah penelitian yang diterbitkan Jumat 23 Mei 2020 menunjukkan bahwa pasien yang mengkonsumsi obat ini memiliki resiko kematian lebih tinggi dibanding yang tidak meminumnya. Dengan kata lain, hingga kini bukti klinis tidak mendukung penggunaan hidroksikloroquine untuk pengobatan COVID-19. Mayoritas kasus di Brazil berada di wilayah Sao Paulo. Wilayah lain yang terdampak cukup signifikan ada Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, dan Pernambuco. Dalam hal tingkat infeksi tertinggi sebenarnya di Amazonas dengan sekitar 450 orang terinfeksi per 100.000 populasi. Pada bulan Maret, WHO menyatakan bahwa epicentrum virus telah meninggalkan Tiongkok, tempat pertama kali virus muncul dan menyebar ke Eropa. Saat ini, COVID-19 telah menginfeksi mendekati 5,3 juta orang di seluruh dunia, yang menewaskan sedikitnya 339.063 orang. Menurut data Worldometer Sabtu 23 Mei 2020 pada 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Zhong Nanshan yang dikenal sebagai pahlawan SARS China karena dirinya ikut serta dalam menanggulangi wabah SARS atau sindrom pernapasan akut di provinsi Guangdong pada tahun 2003. Kali ini, ia diminta turun tangan untuk memimpin perang melawan COVID-19 di negeri tirai bambu tersebut. Pada 20 Januari, Zhong mengkonfirmasi pada CCTV, stasiun TV resmi pemerintah China, bahwa virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Ini setelah otoritas kesehatan Wuhan berminggu-minggu mengklaim tidak ada bukti yang jelas untuk penularan dari manusia ke manusia dan menyatakan bahwa wabah tersebut dapat dicegah dan dikendalikan. Menuju tim ahli yang dikirim oleh NXC untuk menyelidiki wabah awal, Zhong mengunjungi Wuhan pada 18 Januari 2020. Dia mengatakan setelah kedatangannya, dia menerima banyak telepon dari dokter dan mantan mahasiswanya. Mereka memperingatkan Zhong bahwa situasi infeksi virus jauh lebih buruk daripada informasi resmi yang diberitakan. Dia mengaku curiga ketika jumlah kasus yang dilaporkan secara resmi di Wuhan tetap pada angka 41 selama lebih dari 10 hari, meski infeksi muncul di luar negeri. 2 hari kemudian di Beijing tanggal 20 Januari, ia diberitahu bahwa jumlah kasus di Wuhan sekarang adalah 198, dengan 3 orang meninggal dan 13 pekerja medis terinfeksi. Hal ini terungkap dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah pusat termasuk Perdana Menteri China, Li. Kemudian di hari yang sama, 20 Januari 2020, Zhong mengusulkan untuk melakukan lockdown terhadap Wuhan.
Langkah itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah pusat melakukan lockdown pada 23 Januari, membatalkan semua penerbangan pesawat, serta keberangkatan kereta api dan bus yang masuk dan keluar kota Wuhan. Pemerintah juga melakukan pemblokiran terhadap jalan raya yang menjadi pintu masuk dan keluar utama kota Wuhan. Lockdown akhirnya dicabut 76 hari kemudian. Wali kota Wuhan, Zhou Xianwang, mengakui bahwa pemerintahnya tidak mengungkapkan informasi tentang virus corona. Mereka baru bisa menyampaikan setelah mendapatkan wewenang dari pemerintah pusat. Pada bulan Februari, China memecat beberapa penjabat senior di tengah kritik yang meluas terhadap penanganan wabah. Mereka termasuk 2 penjabat yang bertanggung jawab atas Komisi Kesehatan Provinsi, serta Ketua Partai Komunis China di Wuhan dan Provinsi Hubei. Dengan jumlah kematian akibat virus corona yang melampaui 87.000 orang di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump telah secara terbuka mempertanyakan akurasi angka kematian China. Tapi Zhou menegaskan bahwa pemerintah China telah belajar dari SARS 17 tahun yang lalu. Kali ini, pemerintah pusat mengumumkan bahwa semua kota, semua departemen pemerintah harus melaporkan jumlah sebenarnya penyakit. Jadi, jika Anda tidak melakukan itu, Anda akan dihukum. Jadi, sejak tanggal 23 Januari, saya pikir semua data akan benar, ujar Zhou. Zhou mengaku terkejut dengan jumlah infeksi dan kematian di Amerika Serikat. Ia merasa beberapa negara barat tidak menganggap serius ancaman virus corona pada awal wabah. Saya pikir di beberapa negara di Eropa, atau mungkin Amerika Serikat, pemerintah menganggap penyakit semacam ini kurang lebih seperti influenza. Jadi itu salah, ujar Zhou. Zhou juga menolak teori yang didorong oleh Trump dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, bahwa virus itu berasal dari laboratorium Wuhan. Dia mengatakan telah berulang kali bertanya kepada Xi Zhengli, pemimpin virologi dari Institut Virologi Wuhan. Dia bilang itu benar-benar konyol. Dia belum pernah melakukan hal seperti itu, kata Zhou yang menyebut Xi seorang teman baik. Menurutnya, pada awal Februari, otoritas pengendalian penyakit di China telah menghabiskan 2 minggu untuk menyelidiki laboratorium Xi dan hasilnya mereka tidak menemukan apapun. Dengan ribuan kasus COVID baru yang masih dilaporkan di seluruh dunia setiap hari dan 300.000 orang meninggal sejak pandemi dimulai, para peneliti berusaha keras untuk mengembangkan vaksin. 3 perusahaan Amerika Serikat sudah menguji vaksin mereka pada manusia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mereka masih dalam uji coba fase 1 atau fase 2, yang biasanya melibatkan pemberian vaksin kepada puluhan atau ratusan subjek penelitian. Zhou mengatakan 3 vaksin China sedang dalam uji klinis di negara itu, namun solusi sempurna kemungkinan akan bertahun-tahun lagi. Kita harus menguji lagi dan lagi dan lagi dengan menggunakan berbagai jenis vaksin. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan mengenai jenis vaksin yang mampu membunuh virus corona. Itu sebabnya saya menyatakan bahwa pengembangan vaksin akan memakan waktu lebih lama, ujar Zhou. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you!